Halo adik-adik, wah senang sekali bertemu di sekolah minggu online pada pagi hari yang ceria ini. Semuanya bersukacita? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan dong ke hadapan kamera. Ya, Mas Isang berharap semuanya bersukacita karena kita akan bersekolah minggu, kita akan memuji, kita akan memuliakan nama Tuhan, nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan melakukan aktivitas juga. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu, kita mau menyiapkan hati kita mau bersungguh-sungguh untuk mengikuti sekolah minggu ini. Yuk, semuanya yang sudah siap mengikuti sekolah minggu, kita berdoa ya. Yuk, Marsang mau pimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas hari yang cerah ini ya Tuhan, atas minggu yang istimewa ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul meskipun lewat online ya Tuhan, tapi kami tetap setia, kami tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami semua boleh bersukacita dan kami boleh terberkati ya Tuhan melalui sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pasti adik-adik semua yang di sini yang ikut sekolah minggu ini pasti sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Benar ya? Yang sudah rindu untuk memuji nama Tuhan Yesus boleh lambaikan kedua tangannya sekali lagi. Wah, ada 1 juta anak yang sudah rindu untuk beribadah sekolah minggu ini. Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mau bersukacita karena kita bisa bertemu kembali kepada Tuhan Yesus, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita berjumpa dalam sekolah minggu online. Yuk sebelum kita mulai sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dengan sikap yang hormat, kita mau menghadap Tuhan dan berbicara kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami jalani, semua karena penyertaan Tuhan yang menaungi hidup kami, sehingga kami boleh setapak demi setapak menjalani kehidupan ini, dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan melalui ibadah sekolah minggu ini. Pimpin dari awal sampai akhir, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, masih ingat gak cerita minggu lalu? Tentang siapa ya? Aha, betul sekali, tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Yusuf adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Nah, dalam setiap kesulitan yang dia hadapi, dia percaya
bahwa Tuhan Kita mau yang sekali lagi menolong angkat dia. pujian Tuhan dengan penuh adalah sukacita, gunung karena batunya. pujian sungguh Tuhan ku adalah kota bangga Bapa. bentengnya, tempat perlindungannya. Nah, sama seperti kita anak-anak Tuhan, kita juga mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan yang menolong kita. Dan juga dialah gunung batu kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, Bahwa Tuhan juga atas segala pengorbanan. gunung batuku. Tak ingin aku Bahwa Tuhan juga lepas dari kota kasih. bentengku. Kasih-Mu Bahwa Tuhan juga dan beriku penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Nah, Yusuf meletakkan imannya, percaya kepada Tuhan yang menolong dia. Dan sungguh Allah menyertai dia, sehingga apapun yang diperbuat oleh Yusuf berhasil, karena Allah lah yang menyertai dia. Nah, anak-anak, kita pun juga demikian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Dan bukan hanya itu tentang keberhasilan, tapi tentang hati kita menjadi tenang. Kedamaian yang sejati kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Hati kita menjadi tenang dalam menghadapi setiap kesulitan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sekali lagi angkat pujian untuk mengantar kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sudah jadi berkah. Sudah jadi berkah. Halo adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan kita memuji nama Tuhan, sudah mengucap syukur pada Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya siapkan Alkitabnya, berada di dekat adik-adik. Kemudian kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan masuk dalam hati kami. Kiranya firman yang nanti akan kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apa ya firman-Nya hari ini? Nah, sekarang Mbak Ambar mau tanya dulu, adik-adik kira-kira tahu nggak salah satu profesi? Coba sebutkan profesi apa yang adik-adik tahu? Guru, apalagi? Koki, apalagi? Fotografer. Nah, orang-orang ini dan ada
banyak profesi yang lain itu melakukan sesuatu untuk orang lain. Contohnya guru. Ini kita lihat gambarnya ya. Guru itu kepandaiannya enggak untuk dirinya sendiri, dibagikan kepada semua orang, termasuk anak-anak, supaya anak-anak dapat mengetahui hal yang baik dan yang benar. Anak-anak juga dapat lebih pandai. Kemudian kita lihat gambar satunya ini. Gambar apa ini? Gambar orang sedang menolong orang yang lain. Ada seorang anak kecil jatuh, kemudian ditolong. Nah, bagaimana dengan adik-adik kalau melihat teman-temannya jatuh? Ditolongkah atau dibiarkan? Atau adik-adik malah menertawai temannya yang jatuh? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman-Nya. Begini firman-Nya, Tuhan. Ceritanya, pada waktu itu Raja Fir'aun sedang bermimpi. Tidur di malam hari bermimpi. Adik-adik juga pernah bermimpi kan? Mimpinya tentu macam-macam. Nah, Raja Fir'aun ini bermimpi. Mimpinya apa coba? Ada yang sudah tahu? Iya, Raja Fir'aun mimpi kalau ada bulir padi, itu ada yang duduk, ada yang berdiri. Tapi kok yang berdiri tegak itu malah menunduk. Raja Fir'aun terbangun. Kemudian Raja Fir'aun mimpi lagi. Bermimpi melihat 7 ekor lembu. 7 ekor lembu gemuk-gemuk. Kok 7 ekor lembunya itu menyembah pada 7 ekor lembu yang kurus. Keesokan paginya, Raja Fir'aun mengumpulkan semua orang yang ahli supaya tahu arti mimpinya apa. Kemudian datang juru minuman. Juru minuman menyampaikan, Raja, di penjara itu ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Baik, segera panggil dia. Panggillah Yusuf. Yusuf datang menemui Raja. Kemudian Yusuf menjelaskan arti mimpi dari Raja Fir'aun. Kalau akan ada 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan dan juga ada 7 tahun kelimpahan. Kemudian Raja Fir'aun, masa sih kita akan ada kelaparan? Yusuf, orang yang pandai ini, memberitahu ke Raja, sebaiknya tuanku mengangkat seorang yang akan mengatur negeri ini supaya tidak mengalami kelaparan. Nah, akhirnya Raja Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi penguasa negeri. Tapi adik-adik tahu, Yusuf diangkat menjadi penguasa negeri tidak sombong, tidak menggunakan kekuasaannya, aku pemimpin negeri, dia berbuat semaunya. Tapi dia membagikan apa yang dia punya untuk orang lain. 7 tahun kelimpahan itu disimpan baik-baik, gandumnya, makanannya disimpan untuk dibagikan nanti di 7 tahun kekurangan. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh menang sendiri. Aku masih kecil, Mbak Amber, gak mungkin kan jadi pemimpin. Aku masih kecil, gak mungkin aku bisa kayak gitu. Bisa. Adik-adik sekolah, ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi ketua kelompok, atau ada yang membimbing adiknya di rumah. Nah, itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin harus bisa memberikan pertolongan untuk orang lain, memberikan apa yang dia punya, apa yang dilakukannya untuk orang lain, jadi berkat buat orang lain.
adik-adik bisa memberi sesuatu buat teman yang membutuhkan. Itu juga suatu pertolongan. Mari mulai hari ini kita menyontoh kisah Yusuf. Sebelumnya kita mau baca dulu di Kejadian 41 ayat 37 sampai 57, demikian bunyinya. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, Yusuf diangkat menjadi seluruh. Begitu juga kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan pasti akan mempercayakan kita hal yang luar biasa. Sebagai ayat penutup, kita mau buka di Ibrani 13 ayat 16a. Demikian bunyinya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Mari adik-adik, mulai hari ini kita tidak lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi dalam ruang aktivitas. Hari ini kita akan melipat dengan kertas origami, yaitu membuat anak laki-laki dan anak perempuan. Alat dan bahannya sebagai berikut. Nah, yang pertama kertas lipat, yang kedua gunting, ketiga cutter, kemudian spidol yang ada di rumah, dan lem yang ada di rumah. Nah, cara membuatnya adalah sebagai berikut. Nah, kita ambil dulu kertas lipat seperti ini, kita bagi menjadi dua. Kita lipat dulu menjadi dua sama besar. Kemudian kita potong dengan menggunakan cutter. Anak-anak yang masih kecil bisa minta bantuan orang yang lebih dewasa, bisa bapak ibu atau siapa yang lebih besar di rumah. Kemudian kita ambil bagian yang satu, kita lipat menjadi dua seperti ini. Kemudian kita buka, kita lipat lagi menjadi dua seperti ini. Yang sebelah sini, yang sebelah sini kita lipat lagi seperti ini, jadinya seperti ini. Kemudian kita lipat menjadi dua seperti ini. Lipat menjadi dua seperti ini. Kemudian kita buka, nah kita potong bagian yang di sini dan yang di sini sesuai dengan garis yang kita bentuk tadi dari lipatan yang kita buat tadi ya. Yang sini seperti ini. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini, bagian yang bawahnya kita lipat seperti ini menjadi lipat dua seperti ini. Kemudian kita lipat ke tengah seperti ini. Kita pertemukan sisi kanan dan kiri seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita bentuk bagian yang di atasnya. Caranya kita lipat seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Yang bagian atasnya ke sini. Kita lipat jadi dua bagian, satu, dua. Begini. Kita mau membuat yang bawah dulu ini. Terus kita
ini, terus segitiga, ujungnya segitiga ini kita lipat ke lipatan yang ini. Jadi kita lipat seperti ini. Kita lakukan yang sama untuk sebelahnya. Ujungnya kita lipat segitiga, kita pertemukan dengan ujung yang sebelah sini. Seperti ini, kita lipat lagi. Ini sudah menjadi anak cowok. Ya, kita memberi mata, mulut, dan di matanya kita buat lingkaran dua, ya, kanan dan kiri. Kita buat hidungnya. Nah, ini anak cowok. Kita sisihkan dulu. Kemudian kertas yang tadi kita bagi dua, yang satu kita buat anak perempuan. Caranya hampir sama. Caranya kita lipat menjadi dua seperti ini. Kita lipat lagi seperti ini, kanan dan kiri. Kita lipat lagi jadi dua seperti ini. Jadi akan terbentuk pola-pola lipatan, lalu kita buka. Nah, jadinya pola lipatannya seperti ini. Kita gunting lagi kayak yang tadi. Kita gunting lagi seperti yang tadi. Bagian bawahnya sama persis kayak yang tadi ya. Bagian dadanya sama persis kayak yang tadi. Kita lipat ke atas. Kemudian kita pertemukan sisi kanan dan kiri di tengah-tengah seperti ini. Kita lipat kanan kirinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian kepalanya ada perbedaan. Ya, perbedaannya adalah, ya ini kita pola dulu kayak tadi. Dilipat dua seperti ini, kemudian dilipat dua lagi seperti ini. Nah, dilipat dua seperti ini, jadi ada polanya. Tapi sebelumnya kita lipat dulu kanan dan kirinya ke tengah. Jadi ada, nah seperti ini. Segaris dengan tangan yang ada di sini ya, dilipat ke atas itu, lalu kita lipat ke dalam. Dilipat satu ke tengah, dua lagi. Nah, begini. Nah, seperti ini. Nah, kita balik di belakangnya. Supaya ini jadi anak perempuan, kita bentuk segitiga kecil seperti ini ya. Sudutnya. Sudutnya sini atas dilipat ke belakang segitiga kecil. Nah, sudah jadi anak perempuan. Nah, tinggal kita beri mata. Nah, supaya bisa membedakan mata perempuan dan mata laki-laki, perempuannya kita buat seperti ini ya. Jadi kita buat matanya merem. Dua, kita buat kayak melengkung gitu ya. Kita beri bulu mata di sudutnya. Hidung dan mulutnya kita buat sama aja kayak yang cowok. Nah, sudah jadi anak perempuan. Nah, sekarang kalau sudah jadi seperti ini, kita mau membuat pola hati dengan warna yang lain. Berarti sudah menyiapkan warnanya seperti ini supaya kelihatan jelas. Hatinya sebelum kita tempel, kita tulisi terlebih dahulu. Nah, kita hari ini kan tentang Tuhan memberi kita kemampuan kita macam-macam. Nah, kita tulisi seperti ini. Tuhan memberiku talenta atau kemampuan apa? Misalnya menyanyi, misalnya menggambar, misalnya memberiku kepandaian, itu ditulis saja. Tuhan memberiku talenta apa, garis bawahi. Kemudian bagian bawahnya ditulis, aku akan memakainya untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Ya, kalau sudah jadi seperti ini, kita lem. Kita tempel di bagian
ini jadi terlihat talenta yang kita punya. Nah, yang perempuan berarti mau menulis dulu ya. Nah, jadinya seperti ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Nah, kalian bisa menuliskannya kemampuan atau talenta kalian sendiri, yang tahu kalian sendiri. Misalnya kalian punya kemampuan atau talenta pintar, kalian bisa menuliskannya Tuhan memberiku talenta kepandaian gitu ya, atau memberi talenta menyanyi atau menggambar atau memberi talenta banyak lagi yang lain. Misalnya apa? Melukis, bermain musik. Nah, tulislah kalian di sini. Nah, yang paling penting tulisan di bawahnya yaitu aku akan memakainya untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Jadi talenta yang kita punyai harus kita bagi juga kepada teman-teman di sekeliling kita. Kita pintar, kita ngajari teman yang lain. Kita bisa menyanyi, kita memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan suara kita. Kita pandai menggambar, kita bisa memakainya untuk mendekorasi kelas atau dekorasi gereja, sehingga semua orang bisa menikmati talenta yang kalian miliki. Dan semuanya bersyukur mempunyai talenta-talenta yang kalian. Nah, begitu ya. Nah, selamat mengerjakan aktivitas kalian. Jangan lupa kalian share fotonya di grup WA Sekolah Minggu kita. Sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah melakukan aktivitas. Sekarang mari kita doa syafaat terlebih dahulu. Kita mau ambil sikap doa, kita mau angkat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang masih Tuhan berikan hingga kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan dan berkat pada kami masing-masing, dan kami bisa memampukan talenta kami ya Tuhan untuk bisa menolong orang lain dan bisa menggunakan talenta kami untuk hal yang positif, dan biarlah kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga minggu depan kami bisa berkumpul lagi untuk bersekolah minggu bersama. Kami juga berdoa bagi para orang tua, berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati pekerjaan mereka, lancarkanlah juga usaha mereka. Agar Tuhan juga berkati ya Tuhan, selalu berkati pekerjaan dan usaha mereka. Dan Tuhan juga selalu lancarkan usaha mereka. Berkatilah juga bagi anak-anak dalam pendidikan mereka, berikanlah mereka selalu hikmat ya Tuhan, dan kemampuan supaya mereka bisa menerima pelajaran dengan baik. Biarlah mereka selalu semangat untuk belajar dalam menggapai cita-cita dan impian mereka. Kami berserahkan ya Tuhan, hari-hari kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jaga dan bimbing hari-hari kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah minggu depan Tuhan izinkan kami untuk berkumpul kembali bersekolah minggu bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah doa yang tidak sempurna ini kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.